주머니에서 순간부터 빅마우스는 내가 아니라 빅마우스의 마지막 명령입니다. 인정 못하시는 분들은 자리에서 일어나세요. 서재영, 내가 죽였어. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya, long time no see nih. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth episode 13. Ini dia. 박창호가 살아있습니다. 난 변호사까지 죽. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa tatapan Sunte itu benar-benar mencurigakan di ending episode 12 kemarin. Tapi ketika gedung itu meledak, dia kok kaget seperti itu ya? Ternyata inilah jawabannya teman-teman. Yang udah ngebunuh si Pak Ketua Geng tak lain dan tak bukan adalah si Pak Wali ternyata nih teman-teman. Karena setelah itu dia kayak ngelapor gitu kepada si Pak Tetua dan melaporkan juga bahwa Park Chang Ho masih hidup. Jadi semuanya itu memang sudah direncanakan oleh si Pak Wali. Walaupun sebenarnya si Pak Tetua ini kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh si Pak Wali terhadap si Big Mouth dan juga si Chang Ho. 뭐야, 새끼? Sepertinya pergerakan yang sudah dia lakukan terbaca juga oleh Gong Ji-hoon. Tapi ketika Gong Ji-hoon bertanya kepadanya, si Pak Wali mengatakan bahwa udah jangan ikut campur dengan urusannya dia. Dan di sini Pak Wali terlihat sangat arogan banget kepada Gong Ji-hoon dan mengatakan bahwa fokus saja kepada bisnismu biar dia mengurus semuanya. 까지 죽이란 지시는 안 했다. 피냄새 풍기는 건 내 방식이 아니야. Dia juga ternyata masih emosi banget dengan si Pak Tetua. Kemungkinan besar nantinya si Pak Wali bisa jadi bakal ngebalas si Pak Tetua setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Namun untuk saat ini tujuannya adalah untuk membunuh si Park Chang Ho karena Park Chang Ho terlalu banyak tahu tentang rahasianya dia. Setelah itu dia menyuruh asistennya dia untuk menemui seseorang di sebuah bar gitu, di mana orang itu dipanggil sebagai unggas air. Wah, namanya cukup unik juga ya. Nah, ternyata inilah si unggas air itu, dimana dia menyuruh si unggas air ini untuk membunuh si Park Chang Ho dan dia juga bakal memberikan hadiah gitulah kepadanya. Sementara itu si Park Chang Ho yang masih berada di tempatnya si Pak Ketua Geng yang ternyata memang dia itu udah koit nih teman-teman. Yang awalnya kita tebak dia mungkin aja memalsukan kematiannya kan, tapi ya mungkin juga dia memang koit. Nah, setelah itu si Chang Ho langsung memutuskan untuk segera pergi dari sana dan disinilah orang suruhan dari si Pak Wali yang bernama Unggas Air itu langsung mengikuti kemana Park Chang Ho pergi. Nah, ternyata Chang Ho pergi ke tempat si Pak Ketua Geng. Dia ingin melihat reruntuhan-reruntuhan yang ada di sana dan siapa tahu dia menemukan sebuah fakta yang mungkin bisa ngebantu dia untuk mengungkap siapakah yang udah melakukan itu kepada si Pak Ketua Geng. Nah, pada saat di sana tiba-tiba aja dia diserang oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah si unggas air. Kemudian Chang Ho berusaha untuk membela dirinya dan dia pun sempat terkena tusukan dari si unggas air itu. Tapi untung aja ada orang yang menyelamatkan Chang Ho. Dan ketika Chang Ho menoleh ternyata orang itu adalah Jerry dan juga anak buahnya Jerry. Wadaw, Chang Ho langsung kaget dong karena ngelihat Jerry ada di depannya dia yang dia tahu bahwa Jerry itu kan selama ini masih di rumah sakit. Lalu Jerry mengatakan dia meminta maaf dan seharusnya dia menemui si Chang Ho lebih awal. Kemudian Chang Ho yang khawatir dengan Miho, dia mencoba nelpon Miho. Kemudian si Jerry mengatakan jangan khawatir tentang istrinya dan juga mertuanya karena mereka berdua sudah aman. Karena memang si Jerry sudah mengirimkan orang ke rumahnya Miho dan juga ayah mertuanya Chang Ho untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Langsung dibawa ke hotel dong guys. 이거 사장입니다. Hotelnya pun gak main-main dong, itu hotel yang mewah banget gitu, pokoknya fasilitas VIP gitu deh. Setelah itu Jerry menjelaskan kepada Park Chang Ho bahwa dirinya memang anggota Big Mouth tapi dia juga baru bergabung dan memang ada 3 besar ataupun 3 tetua ataupun 3 ketua gitulah yang memimpin organisasi tersebut dan juga yang memerintahkan untuk tidak ngebunuh si Chang Ho. Siapakah 3 orang itu teman-teman? 우리가 좀 늦었네요.
Kemudian karena si Chang Ho juga penasaran nih sama seperti kita, Jerry pun ngebawa Chang Ho ke sebuah gereja gitu, dimana itu lagi acara kayak pemakaman dari si Pak Ketua Geng. Dan di sanalah Jerry langsung memperkenalkan orang-orang organisasi Big Mouse itu, yang ternyata loh dia udah bebas dong teman-teman, dimana si Jerry mengatakan bahwa si Pak Ketua Sipir ini memang bebas beberapa hari yang lalu. Dan Jerry juga menjelaskan bahwa si Pak Ketua Sipir itu dia berada di golongan 3 besar dan di nomor 3 dari orang-orang yang memiliki kekuasaan terbesar di Big Mouse. Kemudian pada saat itu tiba-tiba aja diputarkan video dari si Pak Ketua Geng yang mengatakan bahwa mereka sepertinya bakal mengubah strategi gitu, dimana dia juga pada video itu mengatakan bahwa dia tahu bahwa setelah video itu mungkin dirinya udah nggak ada lagi gitu loh. So apakah dia bundir atau memang dibunuh sama si Pak Wali ya? Dan intinya di sini dia meminta kepada anggota-anggota organisasi Big Mouse untuk menurut kepada si Park Chang Ho. Tapi ternyata ada nih yang nggak setuju dong. 누가 찍었습니까? Salah satunya si Pak Ketua Sipir, dan dia pun langsung menanyakan siapakah yang merekam video tersebut, dan dia menuduh Park Chang Ho yang sudah melakukan hal itu demi mendapatkan jabatan Big Mouse. Lalu Chang Ho bingung karena dia nggak pernah melakukan hal itu. Terus tiba-tiba aja ada seseorang yang mengaku sudah merekam video itu, dan Mimin juga kaget banget dong. Ternyata itu adalah Sun Tae dong teman-teman. Ternyata Sun Tae juga adalah anggota organisasi Big Mouse. Dan dialah yang udah ngerekam video itu bersama dengan si Pak Ketua Geng. Wah, 빅마우스의 dia 마지막 juga mengatakan 명령입니다. bahwa memerintahkan 인정 Chang Ho 못하시는 분들은 untuk menjadi Big Mouse selanjutnya 자리에서 itu 일어나세요. adalah sudah perintah, dan mau nggak mau mereka harus menuruti perintah dari si Pak Ketua Geng. Jika menolak, maka bakal ada resiko yang diterima. Lalu si Pak Ketua Sipir mengatakan bahwa ya udah, dia bakal patuh dengan perintah tersebut. Kayaknya terpaksa sih, pasti dia bakal melakukan suatu hal yang aneh nantinya. Tapi kita lihat nanti ya. Chang Ho kaget banget dong mengetahui bahwa teman dekatnya dia adalah salah satu anggota organisasi Big Mouse. 물새가 자살했답니다. Sementara itu si Pak Wali kaget banget dan juga marah setelah mengetahui si unggas air, orang suruhannya untuk ngebunuh si Chang Ho itu, ternyata dibuat seolah-olah kayak bundir gitu. 주머니에서 Yang sabar ya Pak Wali, mungkin rencana kamu masih kurang bagus ataupun strateginya masih kurang, makanya buat strategi lain lagi dong. Dan ya, si Pak Wali sepertinya tidak akan pernah tinggal diam, itu ibaratkan kayak memulai perang. Kemudian si Park Chang Ho mengatakan kepada si Sun Tae bahwa dirinya itu kayaknya nggak setuju untuk menjadi Big Mouse yang selanjutnya. Dan di sini juga si Sun Tae mengakui bahwa dirinya lah yang meminta kepada orang-orang untuk menyelamatkan Park Chang Ho. Dan dia berada di urutan nomor 2 untuk 3 orang berpengaruh di organisasi Big Mouse. Nah, nomor satunya ini nih, siapa ya kira-kira? Nah, intinya di sini Park Chang Ho itu masih belum setuju kalau dia mau menjadi penerus Big Mouse. Tapi di sini si Sun Tae mengatakan kepada Park Chang Ho untuk memikirkannya lagi. Dan Park Chang Ho pun harus ngebuat orang-orang di organisasi Big Mouse itu harus percaya kepada dirinya. Karena sesuai dengan yang dia katakan tadi, termasuk dari si Pak Sipir, ada juga beberapa orang yang belum menerima keberadaan Chang Ho sebagai penerus Big Mouse. 어디 갔다가 지금 와? 걱정했잖아. 전화도 안 받고. Setelah itu Park Chang Ho pergi menemui istrinya dan juga mertuanya. Ketika mereka bertanya Park Chang Ho dari mana, di sini si Chang Ho itu nggak terlalu menceritakan detail tentang apa yang dia alami, karena kan dia nggak mau istrinya dan juga mertuanya khawatir tentang hal itu. Lalu ayahnya Miho meminta mereka untuk berhenti melakukan hal ini, tapi Miho tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan penyelidikan, terutama tentang rumah sakit, karena dia curiga banget pasti ada sesuatu tentang rumah sakit dan juga laboratorium rahasia.
Jadi Miho tetap meminta kepada Chang Ho untuk tetap melanjutkan misi mereka apapun yang terjadi. Nah, keesokan paginya si Sun Tae ini menemui Park Chang Ho di sebuah pantai gitu, dan disinilah si Park Chang Ho itu memutuskan untuk mau menjadi Big Mouse karena istrinya tetap ingin melanjutkan hal ini. Tapi Chang Ho mengatakan bahwa dirinya menjadi Big Mouse itu nggak permanen. Dia bakal menjadi Big Mouse hanya sampai dia bisa menyelesaikan kasus kematian anak dari si Pak Ketua Geng. Ternyata anaknya itu seorang reporter gitu yang sempat menyelidiki tentang rumah sakit dan juga laboratorium rahasia si Pak Tetua. Dan mereka sempat meminta si Pak Jaksa yang satu ini kayak nyogok dia dengan banyak uang gitu untuk mencari di mana keberadaan dari anak si Pak Ketua yang juga mencoba untuk menyelesaikan kasusnya, tapi dia malah kabur dan juga berbohong. Lalu uangnya itu dia tanam di tanah dan itulah yang diambil oleh si Pak Wali. Kira-kira gitu sih penjelasannya. Kalau misalkan mimin salah silahkan koreksi ya. Kemudian di sini si Park Chan pun nanya gimana caranya dia untuk membuat organisasi Big Mouse itu. Lalu Sun Tae mengatakan ya udah tinggal kasih aja perintah kepada dirinya, nanti dirinya yang bakal ngelola semuanya. Intinya Park Chang Ho itu bakal selalu di backup sama si Sun Tae. Setelah itu mereka langsung menyusun rencana pertama di mana si Jerry menjelaskan kepada mereka semua bahwa orang-orang yang ada di organisasi si Pak Tetua, dan memang ketua besarnya itu si Pak Tetua sendiri. Jadi memang si Pak Tetua itu selalunya kayak ngerekrut orang-orang yang ada di atas gitu, termasuk seperti si Choi Do-ha, seorang wali. Lalu tujuan Park Chang Ho sekarang adalah dia meminta kepada Sun Tae untuk mencari tahu cara gimana cara mendekati si Pak Tetua. Sementara itu Joo-hee akhirnya melihat laporan tentang kebocoran bahan kimia yang disebabkan oleh laboratorium rahasia, dan dia pun langsung pergi menemui si Pak Tetua. Dimana dia kayak kesel banget karena tindakan yang dilakukan oleh si Pak Tetua itu benar-benar nggak bagus gitu loh teman-teman. Lalu dia kayak marah gitu kepada si Pak Tetua. Kemudian terjadilah perdebatan di antara mereka dan si Pak Tetua pun kayak marah gitu nih kepada Joo-hee. Dia nggak terima karena Joo-hee itu kayak memaksa untuk menghancurkan dan juga menghilangkan semua yang ada di laboratorium itu. Lalu si Pak Tetua nggak mau berdebat panjang dan dia pun memutuskan langsung pergi dari sana. Nah, secara tiba-tiba si Pak Wali juga menceritakan kepada istrinya bahwa dialah yang udah ngebunuh si Profesor Seo. Dan si Joo-hee langsung kaget banget dong dengan apa yang dia dengar. Itu dilakukan oleh si suaminya ini, si Pak Wali, karena dia berjanji kepada si Pak Tetua bahwa dia akan melakukan apapun jika dia ingin menikahi Joo-hee. Otomatis Joo-hee kayak shock banget dong mengetahui fakta-fakta tersebut. Setelah itu dia memerintahkan kepada anggota-anggotanya untuk menghancurkan apapun yang ada di laboratorium rahasia keesokan harinya. Hal itu pun langsung terdengar oleh Miho. Mereka terlambat mendapatkan beberapa bukti yang harus mereka ambil dari sana karena udah keburu dihancurin labnya sama si Joo-hee, karena dia kayak memang menghancurkan semuanya tanpa tersisa gitu loh teman-teman, kayak untuk melindungi si Pak Tetua dan juga suaminya dia. Nah, mengetahui hal itu dilakukan oleh Joo-hee, si trio nggak ada akhlak ini kayak marah banget gitu kepada Joo-hee, dan mereka pun kayak nantangin Joo-hee gitu untuk menemui si Pak Tetua. Setelah dia melakukan hal itu, Joo-hee pun dengan beraninya langsung pergi ke tempatnya si Pak Tetua, dan awalnya nih si Pak Tetua ngira kalau Joo-hee itu kayak mau mengkhianati dia gitu karena dia mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan rumah sakit. Tapi ternyata ada plot twist di sana di mana si Joo-hee ini kayak ya mencoba untuk menghilangkan barang bukti gitu, seolah-olah ya itu semuanya udah hilang, padahal sebenarnya dia kayak mau membangun lab yang baru untuk dia kembangkan sendiri, tapi dengan syarat saham yang pernah sempat mau diberikan sama si Pak Tetua kepada Ji-hoon itu harus diberikan kepada si Joo-hee, dan Pak Tetua pun langsung setuju dong karena Joo-hee mendukung apa yang bakal dia lakukan. Wah, mimin kira Joo-hee ini bakal berubah dan baik gitu loh, tapi ternyata dia sama aja nih kelakuannya sama mereka. Dan si Pak Oli pun seneng dong karena istrinya mendukungnya di jalan yang ya kurang baik sih sebenarnya.
Kemudian ketika si Pak Wali habis berenang nih dan lagi bersih-bersih, tiba-tiba aja ada orang yang berusaha untuk nyerang dia. Dan ini sebenarnya Mimin gak yakin suruhan dari Chang Ho sih, pasti ada orang lain yang nyuruh untuk nyerang si Pak Wali ini. Dan si Pak Wali pun berusaha untuk membela dirinya, dan ya, si Pak Wali masih selamat dari penyerangan itu. Nah, di sisi lain ternyata si Pak Botak juga udah bebas dong teman-teman, dan dia pun akhirnya disuruh oleh Park Chang Ho untuk ngelola restoran yang sempat dikelola oleh si Big Mouse ataupun si Pak Ketua Geng sebelumnya. Park Chang Ho juga bilang dia bakal memenuhi janjinya kepada si Pak Botak untuk membuat dirinya kayak kaya raya gitu dan juga banyak duit. Dan jadilah si Pak Botak ini mau mengelola tempat itu karena dia nggak perlu mikirin biaya, semuanya ditanggung oleh Park Chang Ho. Sementara itu sesuai dengan yang kita duga, ternyata nih ya, si Pak Ketua Sipir ini berkhianat kepada organisasi Big Mouse. Ternyata dialah yang udah memerintahkan si Choi Do-ha untuk diserang oleh anak-anak buahnya, dan itulah terdengar langsung oleh Park Chang Ho dan juga si Sun Tae. Setelah itu mereka langsung pergi nih menemui si Pak Sipir ini, dan si Pak Sipir pun kayak nyombong gitu, dan dia mengatakan dia melakukan hal itu karena dia percaya bahwa Choi Do-ha lah yang melakukan hal itu kepada ketua mereka, yaitu si Pak Ketua Geng ataupun Big Mouse. Karena Sun Tae emosi banget, dia langsung ya membegitukan si Pak Sipir. Setelah itu dia langsung ngebawa si Pak Sipir ke sini nih, dan dia kayak diancam gitu, dan hampir aja tuh dibakar si Pak Sipir ini, dan dia pun udah kayak ketakutan banget gitu loh. Lalu dia kayak mohon ampun gitu kepada Sun Tae dan juga yang lainnya. Nah, untung aja nih pada waktu itu si Chang Ho nelpon Sun Tae dan langsung nyuruh dia untuk ngebawa si Pak Sipir ini untuk bertemu dengan si Chang Ho. Nah, setelah itu mereka langsung ngebawa si Pak Sipir ini ke Chang Ho, dan disinilah Chang Ho langsung mengatakan kepada si Pak Sipir untuk jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Nah, di sini si Pak Sipir sih mengatakan bahwa dia kayak meminta maaf gitu, tapi Mimin nggak yakin bahwa dia bakal baik gitu loh. Pasti dia bakal salah satu menjadi pengkhianat di organisasi Big Mouse nantinya. Kemudian Miho masih terus mencari nih kira-kira apa sih celah untuk ngebongkar tentang laboratorium rahasia itu, dan dia pun mencoba mencari-cari, dan ternyata dia menemukan sesuatu yang cukup menarik dari sebuah artikel. Salah satu direktur lab yang bernama Cho Hae-so itu cukup mencurigakan. Ternyata mereka mencari keberadaan di keluarga si Pak Cho itu, ternyata semua itu udah hilang gitu loh teman-teman. Dan ada satu orang yang udah tua umurnya itu kayak dirawat gitu di rumah sakit ataupun di panti jompo. Nah, setelah itulah Miho langsung pergi menemui si kakek tersebut ke panti jompo. Dan yang menariknya di sini adalah si kakek itu kayak mengatakan sesuatu yang kayaknya nantinya bakal bisa menjadi sebuah kunci gitu. Dimana ketika Miho bertanya, si kakek itu memegang sebuah foto yang ternyata itu fotonya si Pak Wali, dan ada temennya di sebelahnya. Miho kayak curiga gitu, itu foto siapa gitu kan. Dan ternyata setelah itu si Pak Kakek nyebut-nyebut nama Choi Do-ha dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Choi Do-ha karena Choi Do-ha itu tenggelam. Karena kan memang sempat dimention nih kalau Choi Do-ha itu tenggelam. Apakah itu benar Choi Do-ha atau dia kayak memalsukan identitas gitu ya? Nah, bisa jadi kan, atau mungkin Choi Do-ha yang asli itu adalah anak sebelahnya, Choi Do-ha yang ini palsu. Who knows, kita lihat nanti. Tapi ketika ayahnya Miho memeriksa nih bahwa wali sahnya dari si kakek itu benar-benar si Pak Wali dong teman-teman. Wadaw. 선거에는 출마하지 않겠습니다. 다가오는 총선에서 Lalu tiba-tiba aja si Pak Wali muncul di berita dan mengatakan bahwa dirinya bakal mencalonkan lagi nih menjadi Pak Wali. Sementara itu trio nggak ada akhlak lagi stres-stresnya nih karena mereka banyak kehilangan saham-saham gitu. Kemudian si Ji-hoon ditelepon nih sama si Chang Ho untuk datang ke konferensi pers yang bakal diadakan sebentar lagi. Ternyata konferensi pers yang diadakan oleh Chang Ho itu dia mengatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri sebagai Pak Wali juga, sebagai kayak saingannya si Choi Do-ha.
Hal itu sebelumnya udah dia bicarakan nih sama si Ji-hoon, dan dia pun mencoba untuk meminta bantuan Ji-hoon untuk mempertemukannya dengan si Pak Tetua. Intinya dia tuh kayak melakukan kong kali kong gitu nih dengan si Ji-hoon. Nah awalnya Ji-hoon ini nggak setuju dengan permintaan dari Park Chang-ho, apalagi dia nggak tahu kan kalau si Pak Tetua ini suka nggak dengan Park Chang-ho ataupun tidak. Tapi setelah beberapa kali negosiasi gitu, akhirnya dia menyetujui permintaan dari Park Chang-ho, dan setelah itu dia langsung ngebawa Park Chang-ho untuk bertemu dengan si Pak Wali. Dan disinilah awal pertemuan dari Park Chang-ho dengan si Pak Tetua. Nah kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya teman-teman? Apakah anak yang ada di foto bersama dengan si Pak Wali itu adalah Chang-ho? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di episode 14 besok yang kayaknya semakin seru banget sih teman-teman. Oke, itu yang ingin sampaikan teman-teman semua. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.